Hi everyone, this is me. Jangan lupa subscribe. Thank you. Assalamualaikum guys, kembali lagi sama gue di Chill Chat. Hari ini gue akan membahas tentang boleh gak sih melawan orang tua. Banyak dari kalian yang berpendapat bahwa orang tua itu gak boleh dilawan karena ya mereka lebih tua daripada kita, mereka lebih berpengalaman, mereka hidup lebih dulu, mereka merawat kita dari kecil, dan seterusnya dan seterusnya. Memang benar, durhaka kepada orang tua, melawan orang tua, kasar terhadap orang tua, menyakiti hati orang tua, itu tidak dibenarkan dan selamanya salah. Tapi bagaimana dengan membantah pernyataan orang tua? Karena memang orang tua kan tidak selamanya benar. Terkadang ada hal-hal yang kita lebih tahu, yang kita lebih mengerti, tetapi orang tua kita gak ngerti. Begitu. Dan terkadang kita juga merasa bahwa kalau kita dinasihati oleh orang tua kita, tetapi nasihatnya itu dirasa tidak tepat, ingin sekali hati kita ini untuk membantah, begitu ya kan. Begini guys, kalau menurut pendapat gue ya kan, kita boleh menjawab argumen orang tua. Dan memang sebagai manusia ya kita ketika merasa benar ya kita harus menjawab atau mengatakan hal yang benar. Tapi ini masalah cara. Bagaimana caranya? Kita tidak boleh menjawab orang tua dengan cara yang kasar, dengan kata-kata yang tidak sopan, dengan bentak-bentak, maki-maki. Gak boleh begitu. But the problem is, banyak orang tua zaman sekarang, bahkan dari zaman dulu ya, mereka tidak pernah memberikan kesempatan kita untuk menjawab. Jadi mereka merasa bahwa kita adalah seorang anak yang tidak boleh membantah orang tua gitu. Jadi seorang anak itu memang di mata orang tuanya adalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Sehingga kalau dinasihati orang tua tidak boleh menjawab gitu. Sama sekali. Kemudian banyak sekali yang mengatakan bahwa terutama kalangan orang tua zaman sekarang gitu ya. Oh, anak sekarang mah pada berani-berani sama orang tua, pada suka ngebantah. Zaman dulu kan kalau kita ngelawan sedikit aja langsung digampar sama orang tua. Gitu. Makanya dalam tanda kutip mentalnya kuat-kuat. Gitu katanya. Jidat lu, mata lu. Kalimat orang zaman dulu mentalnya kuat-kuat itu adalah statement yang sangat-sangat emosional sekali gitu. Tidak berdasarkan logika, tidak berdasarkan riset yang panjang. Kemudian apakah mereka mengerti tentang mental health ya kan? Apakah mereka bagian dari spesialis kejiwaan? Dan apakah mereka benar-benar mengerti tentang masalah mental? Begitu. Sembarangan aja mengatakan bahwa orang zaman dulu mentalnya kuat-kuat gitu. Justru tidak. Justru orang tua yang ada di zaman sekarang itu mereka menjadi pribadi yang narsistik. Bisa dibilang ya, mereka sebenarnya mengalami gangguan kejiwaan. Lah kok bisa? Iya bisa. Karena begini, mereka mungkin merasa bahwa diperlakukan oleh
orang tua zaman dulu ya, orang tua mereka itu dengan buruk. Mereka dikasarin, digampar. Dan seolah-olah merasa bahwa mental kami lebih kuat gitu. Padahal sebenarnya tidak guys. Tidak sama sekali. Justru yang ada apa? Mereka merasa bahwa dulu mereka diperlakukan dengan buruk, diperlakukan dengan kasar. Mereka menganggap itu adalah hal yang benar dan harus dilakukan lagi. Sehingga apa? Muncul mental balas dendam. Sehingga mereka merasa bahwa dulu kami lebih parah daripada zaman kamu. Kamu tuh mental tempe kamu. Dulu kami lebih parah begitu kata-katanya. Ya sehingga mereka sebenarnya malah merusak mental dari generasi berikutnya begitu. Paham ya? Ketika mereka merasa mental mereka kuat, padahal sesungguhnya mereka tuh hancur. Mereka trauma dengan masa lalu mereka gitu. Mereka belum bisa berdamai dengan masa lalu. Sehingga ketika mereka hidup di zaman sekarang dan mereka menjadi orang tua, mereka sama sekali tidak mau gitu anak-anaknya membantah dia, menjawab dia begitu. Sehingga anak-anaknya walaupun usianya sudah 18, 19, 20, 21 bahkan seterusnya, itu akan terus dianggap sebagai anak kecil yang tidak boleh melawan. Sehingga mereka nggak bisa menjawab. Mereka memendam perasaan begitu. Jadi itulah yang terjadi sebenarnya. Makanya sekarang kalau ditanya boleh gak ngelawan orang tua? Gak boleh. Tapi boleh gak menjawab orang tua? Boleh, tapi gak bisa gitu. Gimana coba guys? Mungkin kita gak bisa yang namanya merubah orang tua kita gitu, karena memang mereka adalah sistem yang rusak. Tapi kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Dan inilah yang dinamakan dengan memutus rantai. Supaya apa? Stop sampai di sini gitu. Jangan sampai perilaku dari orang-orang tua kita malah membuat kita mentalnya semakin hancur dan berpengaruh bagi keturunan-keturunan kita. Untuk gua dan kita semua calon-calon orang tua di masa depan, banyak-banyaklah belajar tentang parenting, mental health, Metallica, bukan deng, itu Metallica, apapun itu. Dan berilah ruang untuk anak kita untuk bisa berdiskusi. Dan nasihat tetap, menegur tetap, tapi jadilah orang tua yang baik. Dan kekerasan tidak akan pernah bisa dibenarkan. Itu aja dari gua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan menyinggung. Di sini gue tidak ada tujuan untuk membuat kita semua membenci orang tua kita, tidak. Gue hanya ingin kita sama-sama belajar. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.